Biadab, Heri Wirawan layak dihukum kebiri, dicabut kewargaannya dan dikirim ke Taliban. Sekarang ini sedang ramai soal kasus kekerasan seksual biadab dan bangsat banget yang dilakukan oleh Heri Wirawan, pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani, dan Madani Boarding School Cibiru, Bandung. Kenapa saya bilang biadab dan bangsat? Karena korbannya adalah anak-anak santri yang usianya antara 13 sampai 16 tahun. Mereka tinggal di lembaga pendidikan itu tujuannya kan buat belajar, mengaji, dan menghafal Al-Quran. Malah dikerjain sampai hamil, bahkan ada yang melahirkan sampai 2 kali. Ya, memang benar sekali di awal Mei itu ada laporan terkait ada pencabulan yang dilakukan oleh salah satu dosen pengajar di pesantren yang ada di daerah Cibiru terhadap anak-anak santrinya yang berusia masih belasan tahun. Nah, mengapa kita tidak rilis? Karena ini menyangkut dampak sosial dan dampak psikologis dari anak yang mengalami pelecehan seksual tersebut, sehingga kita tetap melakukan penyidikan dan sekarang sudah berada di tangan kejaksaan, dalam artian berkas dan tersangka sudah disampaikan. Ada kasus yang mengemuka ya di mana di tempat pesantren. Yang pertama, saya sangat marah kira-kira begitu ya atas tindakan dan perilaku yang terjadi seperti yang diberitakan, karena ini mencoreng dunia pendidikan, di mana orang tua itu kan menitipkan ya, pendidikan anak-anaknya kepada institusi pendidikan. Nah, saya sudah minta ke Pak Kapolda untuk segera diusut dan dihukum seberat-beratnya. Dalam catatan P2G selama 2021 ini ada sekitar 27 kasus ya yang berasal dari 27 kota kabupaten kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama. Artinya di madrasah atau pesantren atau satuan pendidikan agama lainnya gitu ya. Ini di luar sekolah ya dan di luar perguruan tinggi. Bersama pengurus LDNU beserta para banser dan ansor Nahdlatul Ulama menyikapi kasus Heri Wirawan yang melakukan pencabulan kepada anak didiknya. Kami atas nama LDNU Kota Bandung, banser dan ansor mengutuk keras kepada Heri Wirawan untuk ditindak tegas dan terkhusus kepada aparatur kepolisian untuk bisa menindak oknum ustadz ini. Dan perlu diketahui bahwa ini bukan seorang ustadz, bukan seorang guru, tapi dia adalah seorang oknum. Karena bagaimana? Entah apa yang merasuki sosok manusia bernama Heri Wirawan yang juga merupakan pimpinan pesantren bernama Tahfiz Al-Ikhlas di Bandung hingga tega memperkosa santriwatinya. Anak-anak dengan usia belia yang dikirim mondok dengan tujuan menimba ilmu agama justru jadi pelampiasan nafsu bejat sang pimpinan Pompes. Tak hanya satu korban tapi 12 santriwati dengan 9 anak yang dilahirkan hingga ada yang melahirkan 2 kali. Bahkan orang yang tak bersentuhan dengan ilmu agama saja hampir tidak pernah diberitakan melakukan kejahatan serupa. Sebelumnya di bulan September sudah ada kasus pencabulan guru dengan korban 34 santriwati di Trenggalek. Bedanya, perbuatan pelaku masih di tahap meraba-raba. Rupanya kasus ini diam-diam justru tumbuh subur di pesantren. Hal yang membuat kita miris saat banyaknya fenomena ngaji lewat sosial media. Pesantren yang diharapkan sebagai tempat yang bisa menjadi tempat pengajaran agar seorang anak bisa kuat secara agama malah dijadikan sarang perbuatan zina, bahkan lebih kejam ketimbang tempat PSK sekalipun. Bagaimana tidak? Berita terbaru menyebutkan kalau santriwati yang diperkosa hingga hamil dan memiliki anak juga diperlakukan sebagai budak. Mereka dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di daerah Cibiru. Sesuai berita Detik, dana program Indonesia Pintar milik korban diambil pelaku dan sesuai keterangan saksi, Pompes mendapatkan dana BOS yang penggunaannya tidak jelas. Aksi bejat Heri tak berhenti sampai di situ.
bayi hasil dari hubungan gelapnya juga ia eksploitasi. Masih dari sumber berita Detik. Fakta persidangan mengungkap bahwa anak yang dilahirkan para korban diakui sebagai anak yatim piatu. Dengan pengakuan tersebut, pelaku meminta dana sejumlah pihak sebagai bentuk sumbangan. Kalau sepintas melihat wajah pelaku tak ada tanda-tanda kenakalan, inilah mungkin kenapa aksi bejatnya tersimpan rapi hingga 5 tahun lamanya. Juga seperti kasus di Trenggalek di mana para korban dipaksa tutup mulut, maka kasus perkosaan anak seperti ini jarang bisa diketahui. Makanya rata-rata korban mengalami trauma berat. Sebagai pimpinan pesantren, Heri juga memiliki kewenangan penuh hingga mungkin mengeluarkan ancaman bila ada pengurus atau guru yang pelapor. Syukurlah berita terbaru menyebut kalau Kemenak sudah menyegel pesantren milik Heri dan mengembalikan para santriwati. Pesantren yang mengantongi izin dari Kemenhukum sejak 2016 silam itu tidak memberi jaminan kualitas pendidikan yang baik. Justru sebaliknya, malah dijadikan alat meraup uang yang melampiaskan nafsu bejat. Rasanya hukuman mati tak cocok dikenakan pada pelaku pedofil dan juga mengeksploitasi bayi-bayi tak berdosa ini. Justru peraturan pemerintah nomor 70 yang diterbitkan Jokowi pada pertengahan 2020 silam lebih cocok diterapkan. Sesuai berita dari media Tempo, pasal 1 ayat 2 mengatur hukuman kebiri dengan memberikan zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain. Kebiri diberikan pada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Sebagai pimpinan pesantren dan guru, Heri yang seharusnya jadi bapak bagi santriwati malah melakukan kekerasan dan memaksa anak didiknya untuk bersetubuh hingga melahirkan anak. Ketimbang dihukum mati, hukuman kebiri lebih cocok dialamatkan padanya. Juga untuk memberi peringatan bagi guru, pimpinan atau pengurus yayasan dan pesantren agar tak melecehkan santriwati lagi di masa mendatang. Setelah itu, Heri Wirawan harus mendapat hukuman yang pantas akibat perbuatan bejatnya selama bertahun-tahun. Rasanya hukuman seumur hidup pun masih terlalu ringan, kecuali hukuman ditambahkan dengan melakukan kerja pasal seumur hidup di Nusa Kembangan. Tapi, agar hukum tak lagi dipandang sebelah mata dan dianggap main-main, maka sepatutnya Heri dicabut kewarganegaraannya dan dikirim ke Taliban. Aturan ini bisa mulai diproses menjadi aturan baru agar tak ada lagi kasus serupa di masa mendatang. Bukannya di Taliban sudah sering mendengar berita pahit atas penyiksaan perempuan, pemerkosaan dan sebagainya. Mereka yang bersembunyi di balik tameng agama justru menjadikan ganja dan sabu-sabu sebagai sumber pendapatan. Cocok sekali dengan perilaku bejat Heri yang memperkosa dan memperbudak santriwatinya hingga mengeksploitasi bayi yang dilahirkan. Di samping itu, berita Detik lainnya menyebut bahwa Heri melakukan perbuatan tak bermoralnya di banyak tempat, mulai dari Yayasan KS, Yayasan Pesantren TM, Pesantren MH, Basecamp terdakwa, Apartemen TS, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R. Berbagai tempat ini apakah mungkin dilakukan dan diatur pelaku seorang diri? Bisa jadi justru ada beberapa pihak yang terlibat dan bahkan ikut menikmati perbuatan seksual. Polisi harus terus mendalami kasus ini dan jangan terhenti di satu nama. Semoga MUI tak membisu dengan kejadian ini karena sebagai Majelis Ulama Indonesia sudah menjahit tanggung jawabnya mengedukasi para ulama termasuk pimpinan pesantren, atau kalau tidak sebaiknya MUI segera dibubarkan dan dibangun pesantren gratis dari pemerintah di tiap daerah yang pengelolanya diatur di bawah Kemenak. Hal ini jauh lebih bermanfaat ketimbang menyantuni manusia bermodal fatwa hal haram. Apalagi MUI sendiri kedapatan dijadikan tempat bernaung teroris kelas kakak seperti Farid Ogbah. Anggaran fantastis untuk lembaga berkedok agama akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk menyantuni masyarakat. Sama seperti MPR yang keluar-keluar minta Sri Mulyani dipecat, padahal yang memotong anggaran adalah Menteri Bappenas. Coba kalau anggaran MPR disalurkan untuk bansos, berapa ratus ribu orang yang bisa menikmati. Terkait santriwati yang dikirim ke pesantren Heri, sejauh ini belum ada berita yang menguat asal-usul mereka. Masyarakat setempat menyebut kalau semua santriwati berasal dari luar kota, yang artinya
jauh dari keluarga. Bisa jadi keluarga korban kesulitan secara finansial untuk menyekolahkan anaknya hingga memilih pesantren